the enemy. No need to run and hide. No, no. But as the night draws near, we are animals of fear. Feel so cold inside my head. And as the sun comes up, we are always out of luck. There's no room for us here. It's a cold running round. It's a cold running round. It's a cold running round. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tanggal 17 Agustus 2020. Proklamasi kemerdekaan RI yang ke 75 tahun. Ya enggak sih? Pagi-pagi hari Senin. Apa nih nyebutnya? Merdekaran. Sambil riding santai. Mau ngobrolin apa ya? Pagi ini rencana mau ke ATM. Mau benerin TIN biar bisa buat SMS banking lagi. Kemarin keblokir, nggak tahu kenapa, kadang error, padahal masukin PIN-nya udah bener. Tapi di apa namanya, di servernya bilangnya salah. Mau ngomongin pajak motor nih. Ini kan karena sebagai warga negara Indonesia kita wajib membayar pajak. Pajak itu kan macam-macam nih. Ada PKB, pajak kendaraan bermotor, terus pajak bumi dan bangunan, terus pajak penghasilan, pajak usaha dan lain-lain. Banyak lah ya. Salah satunya itu pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu ya mobil, ya motor, truk, ataupun kendaraan yang lain yang memang diwajibkan buat bayar pajak, ya itulah. Jadi berapa sih pajak khususnya motor ya? Bahas motor nih. Atau kalau penghitungannya secara general sih ya, baik motor maupun mobil tuh sama. Jadi berapa sih pajak yang harus kita bayarkan? Kalau kendaraan kan ada dua ya, mau yang setahun sekali ataupun yang 5 tahunan sekali. Kalau 5 tahunan kan sekalian ganti plat nomor ya kan. Bahkan infonya sekarang kalau ganti plat nomor ganti juga nomornya. Infonya sih, padahal kan dulu enggak ya. Jadi ganti plat doang karena kan ada tahunnya, tapi nomornya nggak ganti. Nah sekarang bilangnya sekalian ganti sama nomor-nomornya. Alasannya kenapa ya kurang tahu deh. Nah kemarin baca-baca bentar. Jadi tentang pajak ya, pajak motor, pajak mobil tuh perhitungannya nilai jual dikalikan 2%. Itulah ketemu pajaknya berapa per tahun. Jadi nilai jualnya semakin tinggi, maka pajaknya juga semakin tinggi pula. Maksudnya gimana? Ya maksudnya gini, sadar nggak kalau misalnya contoh Matic lah, Honda Beat atau Vario, sama-sama Varionya, sama-sama cc-nya 110 cc, 125 cc, 125,
beda tahun beda juga pajaknya. Kenapa? Ya karena harga jualnya pun beda, coy. Ini kan harga jualnya beda karena motor setiap tahun pasti semakin mahal, ya kan? Kecuali motor second nih, beda lagi. Kalau motor baru itu semakin tahun semakin mahal, ya nggak sih? Harga beli, kita beli pasti kalau lihat brosur lah. Kalau lihat brosur tuh tiap tahun pasti ada kenaikan. Yang dulu motor Matic cuma harganya 11 juta, 12 juta, sekarang udah nyampe 19 juta, 20 juta, bahkan ada yang nyampe 30-an lebih, ya kan? Nah, itulah yang mempengaruhi pajaknya, coy. Jadi, perhitungan pajak itu pajak harga jual dikalikan 2%. Jadi ketemulah. Nah, makanya kalau kita beli motor second, pastikan ada kwitansinya, cuy. Jadi kwitansi ini dikasihkan sekalian buat mutasi atau pindah nama. Pajak tiap orang juga beda-beda. Bisa jadi orang itu sudah kena progresif karena memiliki kendaraan bermotor yang sama tipenya, misal motor sama motor, mobil sama mobil itu lebih dari satu. Kalau satu punya motor satu itu dikalikan 2%. Cuma kalau lebih dari satu, misal nih kepemilikan kedua itu naik jadi 0,5. Jadi naiknya 0,5 setiap satu kendaraan. Jadi yang tadinya 2%, kalau 2%, kalau punya kendaraan yang sama, misal jenisnya motor sama-sama motornya itu dengan nama yang sama, alamat yang sama, itu maka jadi yang kedua bukan kali 2% lagi, coy, tapi kali 2,5%. Nah, makanya harga motor yang kedua pasti lebih misal jenisnya sama, tahunnya sama, pasti ya lebih mahal karena perkaliannya pun ya lebih gede. Jadi kalau kita mau beli kendaraan, ya kan, kalau kita ragu-ragu, takut buat bayar pajaknya tiap tahunnya berapa, ya tinggal hitung aja berapa sih harganya, terus dihitunglah sama rumus itu, nanti kan ketemu berapa tiap tahunnya kita harus bayar pajak dari kendaraan tersebut. Nah, terus berapa pajak Ninja 2,5, CBR 2,5, terus moge-moge, ya kan? Kalau masih di bawah 500 cc itu belum kena pajak barang mewah. Jadi masih hitungannya masih sama, harga jual kali 2%. Kalau kena progresif ya tinggal perkaliannya nambah aja berapa. Itu aja kalau kena progresif. Jadi yang motor 250 cc ya harganya sekitar 50-an juta, 50-an juta kalikan 2 aja. Terus apa kabar ER6S, ER6N 650 cc? Nah, kalau itu kan udah masuk moge ya hitungannya. Juga nggak paham sih gimana hitungannya. Cuma setahu gua ER6 itu pajaknya sekitar 1,2 sampai 1,4 lah kalau nggak salah. Beda sama 600 cc yang 4 silinder, coy. Yang sekarang harganya pajaknya ngeri. Kalau nggak salah sampai berapa ya? Harga sekarang tuh yang ZX6 R yang terbaru kan 290-an lah, hampir 300, ya kan. Nah, itu berarti kalikan 2 kalikan 2% itu hampir 6 juta, coy. Pajak per tahunnya tuh hampir 6 jutaan lah. Belum kalau kena progresif.
Jadi waduh, keren Pak, Masya Allah, keren banget. Yang 600 cc itu udah kena pajak barang mewah, kena pajak tambahan lagi pastinya. Dan hitungannya gimana? Ribet sih, banyak banget pertambahannya, apalagi yang 1000 cc lah, atau yang JRX 10 450 kalikan 2 udah 9 juta. 9 juta coy pajaknya. Jadi buat gambaran aja ini ya, moge itu hitungannya udah beda sih. Nanti dulu. Kalau moge itu hitungannya udah beda sih. Dia udah kena pajak barang mewah coy. Jadi udah beda lah hitungannya. Sama kalau yang punya moge kan otomatis bukan orang-orang yang mending-mending lah. Pasti udah orang berduit banget. Jadi berapa sih pajak motor yang harus dibayar? Jadi balik lagi perhitungannya tadi, harga jualnya dikalikan 2% kalau belum kena progresif. Kalau kena progresif, per kendaraan itu naiknya 0,5%. Oke. Jadi sekitar ya rentan-rentan segitulah. Jadi persiapan aja nih ya, sebagai informasi aja, kalau misal kita ingin punya motor mau naik kelas, jadi harus mempersiapkan per tahunnya tuh berapa. Jadi kita biar siap-siap lah, ada nyisihin anggaran berapa gitu kan buat bayar pajak coy tiap tahunnya. Kalau gitu sebenarnya pajak tuh kalau misal 250 lah, itu nggak terlalu gede, 700 ribuan. Tapi kalau misal lagi nggak ada doku mahal juga cuy. Makanya kudu persiapan sih dalam waktu 1 tahun tuh, misal nyiapin lah, nyisihin uang berapa kan, khusus buat bayar pajak. Jadi tiap tahun tuh nggak nunggak, biar nggak dapet denda juga gitu cuy. Jadi balik lagi, cara ngitung pajak, harga jual kali 2,5% ditambah yang jasa harja 35.000 kalau motor. Oke, ini mungkin segitu aja pembahasan tentang pajak motor ya kan, dari yang kecil sampai yang gede. Kalau misal ada yang salah-salah, mohon maaf, mohon dimaafkan. Bisa dikasih saran atau kritik. Tetaplah jadi warga negara yang baik. Itu aja sih. Dan semoga COVID-19 bisa segera pergilah, biar bisa semuanya bisa normal lagi ya kan. Indonesia belum merdeka coy, masih terjajah sama COVID. Semoga si COVID ini bisa lekas pergi. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.